Bersyukur pada hari ini kita masih boleh melaksanakan ibadah doa Rabu kita. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah doa Rabu kita di rumah kita masing-masing, namun tidak menutup sukacita kita untuk datang kepada Tuhan pada hari ini. Untuk memulai ibadah kita menyanyikan pujian Kau Sungguh Indah, nomor 74. Bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh indah di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang sungguh menakjubkan ya Tuhan. Kadang terdapat kami mengerti Tuhan apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami, namun kami mau tetap hidup bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau masuk dalam persekutuan doa Rabu kami. Engkau menyertai memberkati kami semua, bahkan keluarga-keluarga kami yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, yang doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita menyanyikan pujian sukacita kita di buku nyanyian kita nomor 162, Allah itu baik. Itu
kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku nomor 57. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap
Shalom keluargaku, selamat malam. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersekutu bersama. Saya yakin keluargaku di rumah dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya, saat ini saya mengucapkan terima kasih untuk kepedulian, dukungan doa serta perhatian dari keluargaku semua, khususnya untuk saya yang kemarin sakit, dan saat ini puji Tuhan saya boleh mengalami pemulihan, dan sekarang ini saya sedang menjalani proses pemulihan, dan biarlah kiranya saya terus tetap sehat dan dapat melayani Tuhan. Baik, keluargaku, kita akan bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius 6, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 32. Matius 6, ayat 31 sampai 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Bagian firman Tuhan ini tidak asing bagi kita, sangat familiar di kalangan orang yang percaya. Tetapi meskipun familiar, kita seringkali melupakan untuk menerapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, pada kesempatan malam hari ini, keluargaku, kita kembali diingatkan, ya, di ayat yang ke-32, bagian akhir dikatakan di sana, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan kita akan melihat juga di pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7, ini juga sangat populer bagi kita. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Allah berkata agar kita datang kepadanya. Tetapi di ayat yang ke-32, di sana tadi di bagian akhir dikatakan kalau Allah itu tahu segala sesuatu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Nah, mana yang benar? Apakah kita harus tetap meminta kepadanya atau kita tidak usah meminta kepadanya, kepada Allah, karena Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, Allah sudah tahu. Nah, saat ini kita akan kembali membaca. Ya, ketika saya merenungkan ini, saya juga mengalami kesulitan karena ya juga ya, Allah itu Maha tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tetapi kenapa kok kita harus tetap berdoa? Nah, keluargaku, saya menemukan dan saya merenungkan di Matius pasalnya yang ke-6, di sana ada kata, khususnya 31, ayat 31, ada kata khawatir. Di sebelumnya, janganlah kamu khawatir. Nah, di situ kata janganlah itu berarti larangan, ya. Tuhan jelas memberi larangan kepada kita. Tuhan melarang kita untuk berdoa sambil khawatir. Karena kekhawatiran itu adalah sama halnya dengan ketidakpercayaan kepada Allah. Allah memang tahu betul keadaan kita. Allah tahu betul dan memahami apa yang kita perlukan. Apa yang kita alami Tuhan tahu. Namun ada alasan mengapa kita tetap harus berdoa. Ya, alasannya adalah kita harus berpengalaman dengan Allah. Atau kita harus mengalami Allah secara langsung.
melalui doa. Yang lebih penting daripada jawaban doa adalah berpengalaman langsung dengan Allah. Jika kita menghadapi masalah atau krisis, sakit, penyakit, menghadapi kondisi yang tidak enak, tidak nyaman, kita pasti lebih berfokus kepada mencari jawaban untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita. Dan kita akan terus-menerus berdoa mengenai hal itu. Tetapi keluargaku, malam hari ini kita melihat ada hal yang berbeda. Kita melihat fokus, apa yang menjadi fokus Allah dalam kehidupan kita. Dan fokus Allah adalah bukan jawaban dari doa itu. Tetapi fokus Allah adalah agar kita berpengalaman dengan Allah melalui kesulitan, masalah, kesesakan, sakit, penyakit yang kita hadapi. Tujuannya untuk apa? Pastinya Tuhan ingin agar kita bertumbuh, mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kita kepadanya. Kita perlu berpengalaman langsung dengan Allah, sehingga kita perlu meminta dan juga berdoa, tetap berdoa. Baiklah kita tidak memisahkan antara berdoa dengan kehidupan kita. Ya, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita itu baik kejadian yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, baik kita dalam keadaan sehat ataupun sakit, ketidaknyamanan ya ataupun nyaman dalam hidup kita, baiklah kita tidak menganggapnya sebagai kebetulan. Tetapi bagi orang yang percaya akan menghadapinya, akan menghidupi doa, segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Ya. Dan pasti kesulitan ataupun kemudahan dalam hidup kita itu ada hubungannya dengan Allah. Doa bukan hanya bahwa masalah selesai, tetapi doa itu menjadi kita semakin melihat bahwa Allah, Tuhan Allah itu berkarya dan bekerja. Dengan kita memahami bagaimana Tuhan bekerja atasnya. Meskipun kita harus menunggu, ya, seperti kisah dari Abraham yang dijalani oleh Abraham. Tuhan telah berjanji pada waktu itu akan memberikan keturunan. Tetapi sekitar 25 tahun kemudian Tuhan menggenapi. Tuhan bisa memberi langsung. Dan Tuhan membuat Abraham menunggu. Begitu juga dengan kita, keluargaku. Tuhan membuat kita menunggu karena ada hal yang Tuhan harapkan tentang kita melalui masa-masa itu, ya, yaitu berpengalaman dengan Allah. Mengapa? Mengapa kok kita harus berpengalaman dengan Allah? Ya, keluargaku, jika kita tidak berpengalaman dengan Allah, walaupun kita sudah berdoa, walaupun doa kita sudah dijawab, kita akan jatuh lagi ketika kita menghadapi masalah yang sama. Mungkin masalahnya sudah selesai, tapi iman kita masih dalam keadaan bermasalah. Keluargaku, jika kita berpengalaman dengan Allah, iman kita bertumbuh. Kita tidak lagi akan jatuh dengan masalah yang sama. Dan ketika masalah lain datang pun, kita bisa memandang Allah dan bukannya memandang masalah. Atau kita
ketika masalah itu datang, kita akan lebih berfokus kepada Allah, bukan lagi berfokus kepada masalah yang harus kita selesaikan, masalah yang harus kita jalani. Karena kita sedang berpengalaman dengan Allah. Setiap hari adalah berpengalaman dengan Allah. Maka janganlah kita berdoa agar masalah kita cepat selesai. Pada waktu itu juga, ya, tetapi berdoalah supaya kita bisa berpengalaman dengan Allah melalui masalah itu dan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik keluargaku, itulah yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Janganlah kita khawatir dan kita tetap berdoa meskipun Allah sudah tahu apa yang menjadi kesulitan dan apa yang kita alami saat ini. Semuanya itu ada untuk kita dapat mengalami Allah atau kita berpengalaman dengan Allah. Selamat berpengalaman dengan Allah. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur atas setiap kesempatan yang boleh diberikan bagi kami. Kami sungguh tidak mampu ketika kami boleh menjalani hidup kami tanpa Engkau, Tuhan. Dan kami ingin mengalami pertumbuhan rohani di dalam Engkau. Dan biarlah kiranya Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yosef. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Yesus Kawan yang Sejati nomor 245. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Percuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu ragamu lelah? Yesuslah penolong kita. Naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami boleh bersama-sama
melakukan ibadah jam doa di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan belajar firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan setiap doa kami kepadamu, ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan akan menolong setiap doa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang masih dalam pandemi seperti ini. Tuhan tolong supaya pandemi ini telah segera usai. Banyak orang yang terdampak, Tuhan juga memberkati mereka. Orang-orang yang mengalami penderitaan, mengalami krisis, Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan juga memberkati untuk tenaga medis yang terus berjuang untuk menolong pasien-pasien yang terpapar oleh virus corona. Tuhan juga memberkati untuk pemerintahan yang terus berjuang untuk melakukan pencegahan, melakukan antisipasi, untuk melakukan perhentian penyebaran virus corona ini. Tuhan memberikan hikmat sehingga pemerintah boleh melakukan yang terbaik, sehingga bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19 ini. Tuhan, di tengah pandemi seperti ini kami juga mendengar ada banyak bencana yang terjadi, baik tanah longsor maupun banjir, oleh karena musim hujan, oleh karena curah hujan yang deras. Biarlah Tuhan juga memberkati orang-orang yang sedang mengalami kesulitan oleh karena bencana alam. Tuhan juga memberkati mereka yang terus berjuang juga untuk menolong, untuk mendampingi orang-orang yang sedang mengalami krisis seperti ini. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk GGBI. Kami bersyukur gereja kami boleh bernaung dengan GGBI. Biarlah Tuhan memberkati setiap pengurus. Untuk rencana Mubes maupun Musda, Tuhan juga akan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami, bersyukur ada gereja baptis di Ungaran. Melalui gereja ini biarlah Tuhan menolong supaya banyak orang yang boleh merasakan berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Yo dan keluarga yang boleh melayani di gereja baptis Kedung Ungaran. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, kesehatannya. Tuhan memberkati setiap keperluan yang dibutuhkannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami meyakini Engkau akan menolong setiap kami, Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.